Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. First time first saya berada di tempat ini untuk ibadah raya ya. Sebetulnya saya sudah pelayanan yang ketiga kali di tempat ini. Kali pertama di ibadah kaum pria ya. Waktu itu pendalaman Alkitab, kemudian kemarin dan hari ini. Tak kenal maka tak sayang, jadi saya ingin memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu sekalian. Sekalipun saya lihat di sini ada beberapa orang yang saya sudah mengenal, ada juga keluarga saya yang ada di tempat ini, menjadi berjemaat di tempat ini juga ya. Nama saya itu yang di depan Bapak Ibu ya, Yosef Yunando Siahaan. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu di luar mungkin saya tidak mengingat Bapak Ibu bisa menyapa saya. Panggilan saya Yosef. Saya adalah seorang gembala sidang di salah satu gereja GPDI di Mojokerto, jadi 1 jam kurang lebih dari tempat ini. Tapi pelayanan saya juga ada di Surabaya, sekitar 2 km dari tempat ini ya. Saya seorang pengajar, saya seorang dosennya Afsel tadi yang ngangkat ini tadi ya. Saya mengajar di STTI Surabaya, selama kurang lebih sudah 7 tahun ini saya mengajar di sana. Istri saya satu karena hanya itu yang diizinkan dan diperbolehkan oleh Tuhan, tidak boleh lebih. Anak saya yang mau menjelang 2 hari ini, jadi istri saya sedang hamil usia kandungan 9 minggu. Puji Tuhan, itu saja perkenalan dari saya. Dan mari kita sama-sama belajar satu topik kebenaran firman Tuhan yang saya disuruh pilih bebas ayat temanya begitu ya. Dan saya mengambil tema karena kita masih ada di minggu-minggu Natal, maka kita akan belajar sama-sama satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul The Real Christmas. Atau Natal yang sejati, Natal yang sesungguhnya, atau Natal yang tepat. Kita buka bersama-sama Lukas pasal yang kedua. Kalau kemarin di ibadah pemuda, itu di ayat 10 sampai ayat yang ke-11, jadi ini khotbah seri yang kedua dari Lukas pasal yang kedua di perikop yang sama dengan yang kemarin. Dan mungkin hari ini, teristimewa untuk Bapak Ibu sekalian, ada 2 tipe hamba Tuhan Bapak Ibu ya. Hamba Tuhan senior dan junior. Kalau senior itu mudah mengawali, susah mengakhiri, biasanya begitu ya. Artinya khotbahnya suwe, khotbahnya lama Bapak Ibu. Sedangkan kalau pengkhotbah junior, pengkhotbah yang masih muda itu biasanya susah mengawali, mudah mengakhiri, artinya khotbahnya cepat. Nah saya ini tipe pengkhotbah junior rasa senior Bapak Ibu ya. Jadi silakan siap-siap, karena saya membawa 8 poin khotbah hari ini. Ya kalau nanti tidak cukup waktunya, jadi 7, kalau nggak cukup 6, kalau nggak cukup 5, kalau nggak cukup 4, kalau nggak cukup ya 1 saja yang kita bawa pulang bersama ya. Baik, 8 poin khotbah, kalau Bapak Ibu tidak kenyang itu kebangetan ya. Lukas pasal yang kedua, bukan ayat yang ke-10, kita mulai membaca ayat yang ke-8 saja hingga ayat yang ke-17. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Saya lanjutkan saja. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Katakan amin. Saudara, saya mau cerita sebuah cerita yang mungkin lebay,
yang mungkin berlebihan menurut Bapak Ibu, tapi ini memang cerita yang fiktif, ini bukan cerita yang nyata. Ada seseorang yang datang kepada dokter, karena dia punya keluhan yang menurut dia setiap hari keluhannya itu adalah keluhan yang berat. Kesusahan bernafas, matanya melotot, matanya merah, mukanya merah, telinganya sakit. Dan kemudian ketika diperiksa ke dokter, beberapa dokter mengatakan nggak ada sakitnya ini. Tapi kenapa saya punya indikasi-indikasi kesehatan saya terganggu? Dia datang ke dokter lain, oh mungkin masalahnya ada di giginya. Giginya dicabut, masalah tidak kunjung selesai. Dia datang ke dokter yang lain, telinganya diperbaiki, tidak ada perbaikan apa-apa. Dia masih tetap merasakan hal yang sama. Dia datang ke dokter yang lain, matanya dibetulkan, dia masih tidak merasakan kesembuhan apa-apa yang dia alami. Dan kemudian dokter terakhir mengatakan, sudah kami menyerah sama penyakitmu. Saya nggak tahu penyakit apa yang kamu derita. Dan dokter tersebut menyarankan, mungkin jangan-jangan kalau orang terindikasi penyakit ini, mungkin usiamu nggak lama lagi. Singkat cerita dari dokter itu kemudian dia mau menjahitkan jas, mungkin dia berencana untuk masuk ke peti mati dengan jas yang baru mungkin ya. Dan kemudian dia datang ke penjahit, dan dia mau menjahitkan hem, dia mau menjahitkan jas untuk dipakai oleh dia. Penjahit mengatakan, oke Pak, ukuran leher Anda 16 cm. Tapi apa kata orang ini? Jangan dibuat 16 cm, buat 15 cm saja. Dan penjahit itu mengatakan apa? Penjahit itu mengatakan kepada orang ini, oke, nggak apa-apa saya buat 15 cm. Tapi kamu jangan komplain sama saya, karena kamu sering komplain sama saya, lehermu sakit, mukamu merah, matamu melotot, matamu merah, dan telingamu sakit, telingamu merah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini? Cerita ini menceritakan kepada kita, seringkali solusi untuk masalah kita, itu bukanlah solusi yang rumit, bukanlah solusi yang susah. Tapi seringkali kita inginnya solusi itu harus solusi yang rumit, harus solusi yang susah, harus solusi yang luar biasa hebat. Kalau solusi itu sederhana, kalau solusi itu solusi yang ecek-ecek menurut kacamata dunia, kita seringkali komplain sama Tuhan, kok gini caranya ya? Dan itulah masalah yang seringkali kita keluhkan di dunia ini, masalah yang seringkali kita hadapi di dunia ini, tapi kita berharapnya solusinya, solusi menurut pikiran kita sendiri. Padahal tidak demikian dengan firman Tuhan. Firman Tuhan telah menyediakan solusi yang terbaik bagi kita, dan solusi itu adalah solusi yang sederhana, yang disediakan oleh Tuhan di waktu Natal. Dan seringkali ketika Natal, kita mulai berharap pada beberapa hal. Saya ingin Tuhan, di momen Natal ini, tanggal 25 Desember nanti saya terima HP yang baru, saya terima mobil yang baru, saya terima rumah yang baru, saya terima istri, bukan ya, enggak ya. Nah. Kalau itu, no ya. Saya terima pekerjaan yang baru yang lebih perfect, saya terima jabatan posisi yang baru di momen Natal ini. Seringkali kita beranggapan demikian. Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama apa makna Natal yang sejati, apa makna Natal yang tepat. Dan ada 8 ketepatan yang saya catat untuk hari ini. Mungkin kalau kapan-kapan ini bisa, teks ini mungkin bisa menjadi 8 atau 9 seri khotbah ya. Dan kemarin ada seri pertama, ini seri yang kedua. Dan hari ini saya membagikan 8 tepat mengenai Natal. Dan kita lihat dulu, nubuatan ini datang kepada para gembala. Siapa itu gembala? Kemarin saya sudah jelaskan, gembala adalah kaum yang termarginalkan, kaum yang terpinggirkan. Marginal itu kalau dari bahasa Yunani itu artinya hupomeno, to stay under, tinggalnya di bawah gitu. Termarginalkan, terpinggirkan, tidak dianggap. Mereka adalah orang-orang kaum yang sederhana. Karena profesi gembala itu bukan profesi yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Itu profesi rendahan di masa itu.
Kriminalitas sering dikaitkan dengan kelompok ini. Kejahatan, kalau ada pencurian, kalau ada hal-hal yang kurang baik, selalu orang akan menuduh pasti gembala. Kenapa? Karena kelompok ini sering jaga malam, dan kelompok ini sering mabuk-mabukan, menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang kurang penting, memang demikian. Mereka najis, jarang ke sinagog Bait Allah. Secara spiritualitas, secara kerohanian, mereka dianggap kelompok yang najis. Kesaksian mereka tidak berlaku di pengadilan, Bapak Ibu. Jadi kalau mereka, Bapak Ibu bersalah, kemudian dihadapkan pengadilan, Bapak Ibu memanggil seorang gembala sebagai saksi yang meringankan Bapak Ibu, kesaksian itu tidak akan dianggap di pengadilan. Dan mereka disamakan dengan para pendosa. Para gembala adalah kaum yang termarginalkan di antara masyarakat yang sama seperti orang-orang Majus. Orang Majus itu adalah orang-orang kafir, bukan bangsa pilihan. Namun oleh kasih karunia-Nya, justru mereka dipilih Allah untuk menyatakan rencana besar keselamatannya. Mengapa ini luar biasa? Karena ayat 8 tadi kita membaca bukan ayat 8 ini dikatakan, di daerah itu ada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan raja-raja yang berkuasa. Tapi ayat 8 dikatakan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ternyata ketika Tuhan Allah kita melawat dan mengunjungi bumi, Dia justru datang melalui saksi-saksi pertama, yaitu para gembala. Kaum yang tidak dipandang menurut kacamata dunia, kaum yang sederhana menurut kacamata dunia, tapi justru dipakai oleh Allah. Maka kita akan belajar hari ini, seperti apa sih Natal yang sejati, seperti apakah Natal yang tepat itu. Dan saya membreakdown dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, 8 kata tepat terkait dengan teks ini. Satu, yaitu Natal yang sejati ketika kita, bukan yang lain, berjumpa dengan pribadi yang tepat. Natal itu berbicara mengenai the right person. Jangan kita bicara mengenai Natal kalau kita tidak berjumpa dengan Yesus. Kita boleh disibukkan dengan pelayanan, kita bermain musik, kita WL, kita bahkan khotbah seperti saya. Kalau seseorang tidak mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, dia tidak bisa mengklaim diri dia telah mengalami Natal yang sejati. Dan lihat, setiap orang yang terlibat dalam Natal, dia berjumpa dengan the right person ini. Siapa itu? Para gembala. Siapa itu? Di teks-teks yang selanjutnya dari Lukas pasal 2, kalau Bapak Ibu lihat, di sana ada Simeon dan Hana. Dan berlanjut di masa-masa selisih hampir 2 tahun, orang-orang Majus. Dan mereka semua berjumpa dengan the right person, yaitu Yesus Kristus. Natal adalah momentum di mana kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Mengingat Kristus, memandang kepada Kristus, dan mestinya kita hidup berpusat pada Kristus. Hidup kita kristosentris enggak sih? Bapak Ibu ingat ya, di dalam Alkitab ada 3 kali kata remember of Christ. Ingat Yesus Kristus. Seringkali kita hanya mengingat Yesus Kristus itu pada waktu momen perjamuan Tuhan. Ya. Perjamuan Tuhan kita mengangkat roti tinggi, dan kemudian gembala yang memimpin akan mengatakan sebagai peringatan akan aku. Peringatan akan kematian Yesus. Yes, betul. Tapi jangan lupa, di dalam Alkitab 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-8 di sana dikatakan, ingatlah ini Yesus Kristus yang telah lahir dari keturunan Daud dan telah bangkit dari antara orang mati. Jadi momentum Natal itu sama pentingnya dengan momentum kematian dan sama pentingnya dengan momentum kebangkitannya. Tidak ada kebangkitan tanpa adanya kematian. Tidak ada kematian tanpa adanya kelahiran. Maka momen Natal ini adalah momen kita berjumpa dengan Kristus. Kalau Anda sudah pernah berjumpa dengan Kristus,
Sekarang remember of Christ, ingat Yesus Kristus. Seringkali dalam masalah kita yang kita ingat cuma masalah. Sehingga Kristusnya terlupakan. Kita lupa memandang looking unto Jesus. Kita lupa memandang kepada Kristus. Pandangan kita ke pandangan arah yang lain. Mari sekarang saya mengajak di momentum Natal ini, arahkan pandanganmu yang berbeda dari pandanganmu sebelumnya. Arahkan semuanya untuk kepada Kristus. Dan pusatkan seluruh totalitas kehidupanmu kepada Kristus. Seringkali banyak orang tidak mengalami transformasi dalam hidupnya. Karena ia merasa berjumpa dengan Kristus itu, padahal Kristus yang lain yang dia jumpai. Kristus yang lain yang mana? Yang sesuai sama angan-angannya. Betul enggak? Alkitab di dalam Lukas sejak pasal 1 sampai pasal 2, Kristus itu disebut dengan berbagai macam hal. Dia disebut satu si kudus. Waktu Yesus lahir, bayi itu adalah bayi mungil, bayi itu adalah bayi yang kecil, tapi bayi itu disebut sebagai si kudus. Si kudus itu bukan seperti kita, Pak. Kita ini memiliki sifat kudus. Tapi Kristus lain dengan kita. Kristus bukan hanya memiliki sifat kudus, kita kudus karena kita dikuduskan oleh Dia. Tapi Kristus ketika dia lahir, bayi mungil, bayi kecil, tapi dia disebut sebagai si kudus. Yang artinya kalau Anda mau berjumpa dengan hakikat kudus, dialah personnya. Dialah pribadi kudus itu. Yang berlawanan dengan dosa. Dosa dalam Alkitab itu benda mati, Bapak Ibu. Dosa itu mati. Tapi lihat, di dalam Alkitab dosa itu dinamakan personified sin. Dosa itu dipersonifikasikan seolah-olah makhluk. Sejak kejadian awal-awal. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Loh, dosa itu benda mati. Mengapa dosa bisa mengintip di depan pintu? Itu adalah bahasa Alkitab, personified sin. Dosa itu dipersonifikasikan. Kenapa? Sekalipun dosa itu benda mati, tapi kalau dosa sudah mencengkeram hidup orang, Anda dan saya lepas, susah. Mau lepas dari dosa, susah. Maka kita perlu Kristus yang ini. Kristus yang mana? Kristus yang adalah juru selamat. Kristus Tuhan. Juru selamat kita bukan manusia biasa. Bukan dari kalangan manusia yang hebat, tapi juru selamat kita adalah Kristus Tuhan. Yang diurapi dan dia disebut sebagai Tuhan. Dan lihat dalam perjanjian lama, hanya satu pribadi yang pernah ngomong, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat lain daripadaku. Dan yang bicara itu adalah YHWH, Hashem. Yang bicara adalah Yahweh, maka Kristus itu adalah Tuhan itu sendiri. Siapa Kristus? Waktu kelahirannya yang hebat adalah malaikat bersama dengan bala tentara surga mengumandangkan suaranya dan mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Ada di antara Bapak Ibu, ada di antara orang-orang tokoh-tokoh yang hebat di dunia ini yang ketika kelahirannya bala tentara surga berkumpul untuk menyerukan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tidak ada. Why? Karena dia adalah pemilik surga. Karena dia adalah panglima bala tentara surga. Dalam perjanjian lama, prainkarnasinya Yesus itu disebut sebagai Yahweh Sefaot. Yahweh Sefaot itu adalah Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam itu adalah Tuhan panglima bala tentara surga. Tuhan sang pemimpin barisan perang. Dan yang dipimpin itu bukanlah orang-orang biasa. Tapi yang dipimpin adalah bala tentara surga. Kurang hebat apa pribadi ini? Tapi masihkah pribadi itu mempesona hatimu? Masihkah pribadi itu menjadi yang sentral, menjadi yang penting dalam hidupmu? Saya sering mengatakan ketika saya mengajar di kampus, sesuatu yang terpenting di dalam kekristenan justru adalah sesuatu yang paling sering dilupakan di dalam gereja. Di dalam gereja yang kita ingat adalah bagaimana saya punya subwoofer yang indah. Yang
suaranya enak. Bagaimana saya punya alat musik yang enak, bagaimana saya punya kursi yang mewah, saya punya. Tapi kita lupa pada sesuatu yang terpenting, yang seharusnya ada di dalam gereja, yang seharusnya dikhotbahkan, difirmankan di dalam gereja, yang seharusnya menjadi pusat pelayanan kita, pusat kehidupan kita, pusat dari keluarga kita lupa. Dan kita mengangan-angankan Kristus yang lain. Kristus itu ya seperti angan-angannya orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala. Harusnya Kristus itu enggak lahir di palungan. Harusnya Kristus itu sosok yang sudah dewasa, mungkin memegang pedang. Dia adalah tentara yang gagah perkasa yang memimpin perang, karena kita sekarang sedang dijajah oleh Romawi. Bukankah seringkali kita juga sama seperti itu? Mengangan-angankan Kristus, pokoknya Kristus harus sesuai dengan kebutuhan saya. Marilah kembali kepada Alkitab. Tanpa Kristus yang Alkitabiah, keselamatan kita tidak terjadi. Semuanya harus melalui Kristus yang diajarkan oleh Alkitab. Yang kedua, tepat yang kedua, selain momen Natal adalah, Natal yang sejati adalah berjumpa dengan the right person, berjumpa dengan pribadi yang tepat. Momen yang kedua adalah Natal itu harus terjadi di waktu yang tepat. Dan kata firman Tuhan, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang artinya semuanya terjadi tepat sesuai dengan nubuat dan rencana daripada Tuhan. Ada masalah Bapak Ibu di dalam Lukas pasal 2, saya berjanji untuk membagikan kepada beberapa orang kemarin anak muda di sini. Lukas pasal 2 ini bermasalah. Kenapa Bapak Ibu bermasalah? Saya kemarin sudah bagikan sedikit masalahnya. Tapi ini ada masalah yang super duper lebih penting daripada masalah yang kemarin. Kenapa? Karena di sini dikatakan inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan waktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Kita percaya Alkitab adalah firman Allah, amin. Kita percaya Alkitab tanpa salah, amin. Amin ya. Tapi masalahnya adalah Lukas itu dikenal sebagai historian, selain dia tabib, selain dia dokter. Tapi dia dikenal sebagai sejarawan yang handal. Tapi mengapa Lukas bisa mengalami dalam tanda kutip tuduhan dari orang-orang itu, kesalahan dalam menulis. Kenapa? Karena Kirenius baru menjadi gubernur itu abad 6 sesudah Masehi. Di sini ya, anggap di sini. Yesus lahirnya kapan? Yesus lahirnya di sini. Yesus itu enggak lahir tahun 0 Masehi, Bapak Ibu. Sebetulnya kita hari ini itu berada di tahun 2019. Karena ada selisih 5 atau 6 tahun menurut Gregorius. Kan kalender kita mengikuti kalendernya Gregorius. Dan Gregorius sudah mengakui di depan dunia, di hadapan dunia, bahwa saya melakukan kesalahan dalam penghitungan kalender. Karena saya lupa menghitung 2 tahun Kabisat, lalu kemudian 1 tahun Herodes menjadi raja, 1 tahunnya saya lupa apa. Dan dia salah melakukan penghitungan. Jadi sebetulnya kalau kita menghitung tahun, kita mestinya itu selisih 5 tahun atau 6 tahun. Jadi Yesus itu lahir 5 atau 6 sebelum Masehi. Berarti ada selisih kurang lebih 10 tahun antara kelahiran Yesus dan Kirenius. Nah, maka bagaimana kita menjawab orang-orang ini yang menuduh, wah ini Alkitab salah kan? Alkitabmu salah. Ya memang tidak ada catatan dunia bahwa Kirenius menjadi gubernur pada saat Yesus itu lahir. Karena teks Yunaninya itu bisa diartikan governor. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab bahasa Inggris semuanya governor. Nah, bagaimana kita menjawab hal ini? Saya menjawabnya, kita mesti memberikan space. Kita mesti memberikan apa ya? Kita memberikan sesuatu apresiasi dulu kepada Lukas, bahwa Lukas itu mencatat semua peristiwa baik di dalam Lukas dan Kisah Rasul semuanya itu tepat. Tapi untuk satu hal ini, karena itu tidak cocok dengan sejarah dunia, maka kita harus memberikan kepada Lukas ini sebuah dispensasi lah. Oh, dispensasi ya. Artinya
butuh bukti sejarah baru untuk membuktikan peristiwa ini. Tapi saya memberikan jawaban yang lain. Kenapa? Di dalam Kisah Rasul itu juga diadakan sensus. Dan sensus yang diadakan di Kisah Rasul yang dicatat oleh Lukas itu cocok dengan catatan Josephus, cocok dengan catatan-catatan sejarah dunia. Maka sensus yang ini karena nggak ada dalam sejarah dunia, sekali lagi kita harus memberikan dispensasi dulu sama Lukas. Bahwa dia begitu tepat mencatat semua peristiwa-peristiwa dan itu dapat kita konfirmasi, itu dapat kita verifikasi dari sejarah dunia. Tapi bagaimana kita mengatasi masalah ini? Itu kan dispensasi, kan nggak mengatasi, ya Alkitab berarti salah toh? No, saya katakan tidak. Ini kesalahannya ketika orang-orang itu mengartikan dari bahasa Yunaninya. Dan saya pikir LAI sudah memberikan terjemahan yang begitu tepat, yang berbeda dengan terjemahan-terjemahan bahasa Inggris. Terjemahan bahasa Inggris itu menerjemahkan governor. Tapi Quirinius itu seorang wali negeri di Syria dan itu sudah dimulai sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi tepatlah terjemahan LAI, masalahnya ini ada di masalah leksikal, masalah arti kata. Quirinius itu menjadi wali negeri. Bedanya apa Pak wali negeri sama gubernur? Gubernur itu ya gubernur, tapi wali negeri adalah seseorang yang ditempatkan oleh penguasa untuk menempati pos-pos atau menempati kota-kota yang bermasalah. Yang bermasalah itu bagaimana? Kalau di Indonesia ini kira-kira kota-kota yang cenderung ada perang saudara. Kota-kota yang mau melepaskan diri. Kota-kota yang di sana ada demonstrasi dan lain sebagainya. Nah, untuk kota-kota itu diangkatlah beberapa wali negeri. Dan salah satunya Quirinius diangkat untuk menjadi wali negeri di Syria. Jadi lihat Bapak Ibu, waktunya begitu tepat. Waktu Yesus lahir, Kaisar Agustus menyuruh dan melalui Quirinius wali negeri di Syria untuk orang-orang pulang kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Otomatis Yusuf harus pulang kembali ke Bethlehem, Efrata. Di sana dia melakukan sensus. Begitu tepat ya. Sangat-sangat tepat. Hari ini sesuai nubuat dan rencananya. Nampaknya Maria dan Yusuf melakukan hanya sesuai waktu yang ditetapkan. Kalau Bapak Ibu baca ayat 3 sampai ayat 4, Yusuf itu dan Maria seolah-olah kayaknya ke Bethlehem hanya karena menuruti perintah dari Sang Kaisar Agustus. Tapi ternyata Bapak Ibu, di balik itu semua ada the invisible hand, ada tangan yang tak terlihat. Siapa itu? Tuhan yang mengatur kenyataan dan mengatur sejarah agar semuanya sesuai dengan nubuatan Mika pasal 5 ayat 1 sampai 2. Yusuf dan Maria tampaknya hanyalah sebuah bidat catur di hadapan Kaisar Agustus sehingga mereka mau tidak mau harus ke Bethlehem. Tapi lihat, Kaisar Agustus yang memiliki kekuasaan yang besar, yang kekuasaannya itu gabungan, kalau hari ini itu gabungan antara 3 negara dikdaya, Cina, Uni Soviet, Amerika itu digabung, barulah jadi kerajaan Romawi pada waktu itu. Tapi lihat, seorang raja yang begitu berkuasa, yang begitu dikdaya, hanyalah sebuah bidat catur yang kecil di hadapan Tuhan, Sang Raja segala raja. Dan ini menggenapi Mika pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Allah itu bekerja menurut waktunya yang terbaik, maka pelajarannya untuk kita, nantikanlah Tuhan bekerja dalam hidup kita, sesuai waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Ingat, nubuatan itu Mika diucapkan 700 tahun sebelumnya loh. Kalau Bapak Ibu saat ini sedang menanti-nantikan kapan saya sembuh, kapan saya begini, kapan saya mendapatkan apa yang saya doakan, tenang Bapak Ibu ya. Mereka harus nunggu 700 tahun. 700 tahun mereka nunggu. Kadang-kadang kita berdoa itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mengapa kamu tidak menerimanya? Kata firman Tuhan, karena kamu tidak berdoa, kata kitab Yakobus ya. Jadi jangan harap Tuhan itu sudah sediakan berkat. Yang pertama Bapak Ibu, di surga Tuhan mungkin sudah sediakan berkat untuk kita, tapi kita nggak bisa akses berkat itu sebelum kita berdoa, mendoakan hal itu.
Sebetulnya berkatnya sudah ada, tapi Tuhan gak akan kasih kalau kita gak berdoa. Itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah, kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab apa yang kamu doakan, kamu hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Doa kita mesti selaras dengan kehendak Tuhan. Kalau doa kita nggak sesuai sama kehendaknya Tuhan, mau kita doa di gereja sampai jungkir balik 21 hari, 40 hari, 40 malam pun tidak akan mungkin terjadi. Karena semuanya terjadi sesuai dengan rencana dan kehendaknya yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka yang bisa kita lakukan, nantikan Tuhan. Kita tinggal wait and see. Engkau tahu, Habakuk itu naik ke atas menara, waktu Israel itu sedang porak-poranda. Karena dijajah oleh orang-orang Kasdim, orang-orang Babel. Dia protes sama Tuhan, seorang nabi bernama Habakuk protes sama Tuhan. Tuhan, sampai kapan? Berapa lama lagi ya Tuhan? Mengapa ya Tuhan? Ya tanya sama Tuhan, bukankah pertanyaan Habakuk sama kayak pertanyaan kita? Seringkali kita tanya sama Tuhan, mengapa? Berapa lama lagi sampai kapan hal ini terjadi? Dan Tuhan jawab Habakuk apa? Nubuatan itu, penglihatan itu masih menanti saatnya. Tapi kalau ia berlambat-lambat, berjalan lambat, nantikanlah itu kata Tuhan. Yang artinya adalah sekalipun pertolongan Tuhan, sekalipun waktunya Tuhan itu tampaknya berjalan lambat, namun pertolongan Tuhan tepat dan pasti. Amin. Pertolongannya tepat dan pasti. Nantikan waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Allah pegang kendali dan Allah berdaulat atas sejarah kehidupan umat manusia. Ketetapan Allah, pertolongan Allah seringkali nampaknya datang terlambat. Namun nantikanlah itu, sebab pertolongan Tuhan tepat dan pasti. Dan kekristenan, ini yang membedakan kekristenan dengan pihak lain. Kekristenan satu-satunya agama yang bukan hanya memberikan klaim teologis. Kalau kekristenan itu hanya memberikan klaim teologis, Yesus lahir kok, tapi nggak bisa dikonfirmasi dalam sejarah. Yesus juru selamat kok, tapi nggak bisa dikonfirmasi dalam sejarah. Itu percuma. Bojai, omong kosong. Itu cuma dongeng, isapan jempol. Tapi Natal bukan berbicara isapan jempol. Natal itu bukan sekedar klaim teologis yang bersumber pada wahyu Tuhan. Banyak agama mengatasnamakan wahyu Tuhan. Saya pun kalau mengatasnamakan wahyu Tuhan, saya pikir besok pagi, saya tidur dan kemudian saya bangun, saya bisa mendirikan agama baru. Tinggal saya bilang saja kepada orang-orang, kalau saya berani melawan Tuhan, saya mendapatkan pewahyuan daripada Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah pewahyuan itu, apakah iman itu dapat dikonfirmasi dan diverifikasi dalam sejarah yang nyata dan sejarah dunia atau tidak? Tapi lihat dalam kekristenan, Tuhan dalam kedaulatannya, Tuhan sang penguasa sejarah kehidupan itu, menguasai sejarah, bukan hanya sejarah yang nyata, tapi bahkan sejarah dunia yang membuktikan signifikansi dari kehadiran Kristus di dunia ini, bukan untuk segelintir orang, bukan untuk satu bangsa, tapi untuk dunia, kosmos. Yang ketiga, Natal yang tepat bukan sekedar berjumpa dengan pribadi yang tepat di waktu yang tepat, tapi juga di tempat yang tepat. In the right person, in the right time, in the right place. Bethlehem disebut kota Daud. Dan ini membuktikan bahwa Natal adalah bukti nyata bahwa Tuhan sanggup bukan saja mempergunakan sejarah yang nyata, tetapi sejarah dunia. Namun juga hadir dalam sejarah itu. Lihat ya, Allah mempergunakan semua hal. Dia pakai semuanya hanya menjadi alatnya Tuhan untuk dia menyatakan nubuat yang sudah diucapkan bertahun-tahun yang lalu. Bahkan melalui seorang raja yang kafir, Allah tetap mengendalikan segala sesuatu untuk firman-Nya secara tepat dan presisi dapat terjadi. Anda lihat kitab Amsal, hati raja ada di tangan Tuhan katanya. Dialirkannya kemanapun Tuhan ingini. Lihat, seorang raja kafir, raja yang dikdaya, tapi semuanya tetap ada dalam kendali Tuhan. Allah yang berdaulat. Saya dulu waktu
skripsi saya di Brawijaya, saya dulu S1-nya komputer bukan teologi ya. Saya mendapatkan dosen pembimbing yang killer. Dikenal killer, pokoknya anak-anak itu menghindari dosen ini. Wah, kalau meriksa Bapak Ibu, langsung dibuang begini saja ya. Saya hanya baca kitab Amsal itu, dan saya mengatakan sama Tuhan, Tuhan, hati raja aja Tuhan alirkan kemanapun Tuhan ingini. Saya yakin dosen pembimbing saya ini akan bermurah hati sama saya karena Tuhan yang mengatur semuanya. Apa yang terjadi Bapak? Sepanjang pembimbingan gak pernah saya dipersulit. Saya cuman, Pak begini Pak. Oh iya Mas, gak apa-apa Mas. Gitu. Silakan Mas. Langsung lanjut. Giliran kemudian saya mau ujian, sudah terlalu lama lah saya ini ya. Waktu itu sudah 6 bulan. Pak, besok boleh nggak saya ikut ujian? Silakan Mas, teman-teman yang lain dipersulit, saya dipermudah. Why? Karena kita yakin semuanya ada dalam pengaturannya Tuhan. Tenang saja, semuanya pasti beres. Para gembala jamak bukan saja satu orang, secara bersama-sama kemudian mereka mengatakan, marilah kita pergi ke Bethlehem. Mereka cepat-cepat, mereka tidak menunda-nunda untuk pergi ke sana. Mengapa Bethlehem? Karena di Bethlehem, kota terpencil ini, ternyata rencana besar Allah sedang digenapi. Karena di sana bayi Yesus dilahirkan, yang akan melahirkan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Bayi yang akan disebut nantinya sebagai seorang juru selamat. Bayi yang melahirkan kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi ini. Sederhana Bapak ya. Bethlehem, Nazaret itu mocking. Mocking itu hinaan di abad pertama. Kenapa? Gak mungkin sesuatu yang baik keluar dari Bethlehem. Gak mungkin sesuatu yang baik keluar dari Nazaret. Tapi buktinya toh juru selamat kita itu lahirnya di kota yang terpencil. Tinggalnya di Nazaret, kota yang terpencil juga. Desa yang terpencil. Yang membuat menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang tidak mau merendahkan dirinya di hadapan tangan Tuhan yang kuat. Yang keempat, Natal bukan hanya the right person, in the right time, in the right place, tapi Natal juga in the right circumstance. Natal itu terjadi dalam suasana yang tepat. Waktu gembala-gembala semuanya ketakutan karena mereka pendosa. Kalau berjumpa dengan malaikat Tuhan, takutnya, khawatirnya mereka mati. Dan dosa itu bukan sesuatu hal yang main-main, itu sesuatu hal yang serius. Maka mereka ada dalam ketakutan yang besar menurut ayat 9. Ketakutan yang besar itu langsung lunas dibayar oleh Alkitab. Ayat 10 langsung diberikan, aku memberitakan, aku menginjili kamu. Aku memberitakan satu kabar sukacita yang besar. Karan, Megan. Sukacita yang besar. Dan kemudian damai sejahtera di bumi katanya. Maka Natal yang sejati berbicara mengenai sukacita besar. Bukan hanya sukacita kecil. Kanker sembuh itu sukacita kecil, biasa. Anda punya uang 100 juta hari ini, itu hal yang biasa. Karena Natal berbicara bukan hanya untuk segolongan manusia, namun untuk tolao dalam bahasa Yunaninya, untuk segala etnis, segala budaya, segala bangsa. Yang bukan berdasarkan pada situasi kondisi yang ada. Sukacita kita itu enggak ditentukan situasi kondisi kita. Entah sakit, sembuh, susah, senang, kaya, miskin. Itu janji pernikahan itu ya. Enggak dipengaruhi pada itu. Melainkan pada pribadi yang hadir dalam sejarah manusia, yaitu Yesus Kristus. Sukacitamu itu tergantung pada en Kristo. Pada wilayah kerja, wilayah hidup di mana engkau hidup. Kalau hidupmu dalam Kristus Yesus, saya berani jamin engkau akan menikmati sukacita yang sejati. Sakit boleh terjadi, sukacita terjadi. Susah boleh terjadi, tapi sukacita tetap jalan terus. Kemiskinan boleh terjadi, tapi sukacita jalan terus.
Aniaya boleh terjadi, tapi sukacita jalan terus. Makanya nggak heran, Bapak. Paulus itu ketika menuliskan surat Filipi, surat yang dikatakan surat sukacita itu Filipi. Dia mengatakan bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacita. Bapak Ibu bayangkan waktu Paulus nulis itu dia lagi pesta pora, dia lagi bersenang-senang, no tidak. Paulus waktu itu, waktu nulis dia sedang ada di penjara bawah tanah. Dan beberapa buku itu mengatakan penjara yang hanya ukuran 1x1, jangankan 2x1 Bapak. 1x1 penjara sel tikus, selti. Dipasung, diikat tangannya di atas, diikat kakinya di bawah. Tapi justru orang yang demikian, justru memberi pesan firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa, sekali lagi, kukatakan bersukacita. Ini kalau menurut sudut pandang dunia, gak mungkin, inosen. Gak mungkin orang di penjara, berdiri loh, makan di situ, maaf, buang air kecil di situ, maaf, buang air besar di situ. Bapak Ibu bayangkan makan di tempat dia BAB, makan di tempat dia BAK, itu sesuatu hal yang disgusting, gilani. Tapi dia tetap bisa menikmati sukacita itu. Sukacita kita tidak didasarkan pada hal-hal lahiriah. Melainkan karena kita telah mengalami transformasi total dalam Kristus, kita telah memiliki posisi yang baru di dalam Kristus, kita telah direstorasi oleh Kristus, dan kita telah menikmati justifikasi, pembenaran dalam Kristus. Bukan pada hal lahiriah. Hanya Kristen kekanak-kanaan yang menaruh sukacitanya pada hal lahiriah. Kekanak-kanaan seperti apa? Seperti anak saya. Anak saya minta mainan, hari ini harus dia terima. Kalau enggak diterima, dia bisa masuk ke kamarnya, kemudian mengatakan, mama jahat, papa jahat. Yes, kenapa? Karena grandmanya beda sama saya. Karena omanya beda sama orang tuanya. Kebiasaannya karena kalau oma sama grandmanya pergi sama mereka, apapun dibelikan. Minta ini dibelikan. Katanya grandmanya sama omanya, kamu itu belum tahu. Karena kasih sayangnya nenek sama cucu itu beda. Saya nggak tahu Bapak Ibu ya. Beda sama anak katanya. Jadi anaknya sekarang nggak pernah diperhatikan. Cucunya yang selalu diperhatikan. Ya nggak masalah sih ya. Tapi anak saya demikian. Minta, taunya minta. Dan sukacitanya ditentukan oleh hal itu. Ketika dia terima sukacita, nggak diterima. No. Bukankah berapa banyak di antara kita kekristenan yang kekanak-kanakan? Karena kita meletakkan sukacita kita pada hal lahiriah. Mari di momen Natal ini kita berubah. Semakin dalam hubungan Anda dengan Yesus, semakin besar sukacita bagi Anda. Dan semakin sedikit kegembiraan Anda bergantung pada hal-hal eksternal. Pribadi dan karya Kristus seharusnya cukup menjadi alasan untuk kita memiliki sukacita yang sejati. Amin. Christ is enough for me. Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Kalau dia gembalaku, takkan kekurangan aku. I shall not want. Aku gak menginginkan apapun. Karena Tuhan itu memuaskan aku, mencukupkan aku. Bisa gak kita mencapai pada titik ini? Itu proses. Tapi makin dalam hubunganmu, saya jamin, engkau gak menginginkan apapun lagi di dunia ini. Menerima, gak menerima, yes. Bapak Ibu mau ikut saya? Semakin besar tuntutan, semakin kurang ucapan syukur. Mau memperbesar ucapan syukur, kurangi tuntutan. Maka ucapan syukur otomatis akan naik. Kenapa kita gagal mengucap syukur? Kenapa kita gagal bersuka cita? Karena sama Tuhan kita yang ada cuma nuntut, dan nuntut. Kita perlakukan Tuhan seperti berhala kita. Anda tahu berhala? Saya nggak pernah ya ke Gunung Kawi, tapi saya cuma cerita aja dari film. Kalau ke Gunung Kawi, Mbah, saya minta supaya kaya Mbah. Oke, bawa kembang 7 rupa, ayam 7 ekor, bebek berapa ya, pokoknya begitulah. Ketika dituruti, kaya. Ketika engkau nggak bawa sesajen, gagal kaya. Bukankah
Kristen memperlakukan Allah itu sebagai berhala. Tuhan, saya sudah kasih loh persembahan. Tadi sudah saya kasih persembahan banyak sama Tuhan di gereja. Sekarang kenapa saya nggak sembuh? Kenapa saya nggak menerima apa yang saya harapkan? Karena kita seringkali memperlakukan Tuhan sebagai berhala. Perlakukanlah Allah sebagai Allah. Perlakukanlah Tuhan sebagai Tuhan kita. Jangan perlakukan dia sebagai berhala yang bisa kita peralat untuk tujuan kita. Harusnya kitalah yang menjadi alatnya Tuhan untuk melaksanakan tujuan dan kehendaknya, sebab kehendaknya yang terbaik. Natal juga berbicara, damai sejahtera di bumi bagi mereka yang berkenan kepadanya. Natal berbicara mengenai juru damai yang lahir, yang akan menjadi pendamai kehidupan. Damai sejahtera di bumi, karena apa? Karena kita akan memiliki kedamaian itu. Kedamaian apa? Kedamaian secara vertikal, kedamaian secara horizontal, dan kedamaian secara sentral. Kedamaian yang diciptakan oleh Injil Salib Kristus melalui momen Natal bukanlah kedamaian yang hanya kita berdamai dengan Allah. Tapi juga berdamai dengan sesama kita. Tapi juga berdamai dengan diri sendiri. Kalau dia adalah juru damai kita, mengapa seringkali kita menunda-nunda untuk kita menjadi pembawa-pembawa damai di lingkungan kita masing-masing. Di keluargamu, bagaimana keluargamu? Bagaimana hubunganmu dengan suamimu, istrimu, anakmu, kakekmu, nenekmu, mama, papamu? Mengapa kita menunda-nunda? Padahal juru damai itu sudah memberikan kedamaiannya dalam hidup kita. Natal yang tepat, Natal yang sejati berbicara mengenai selain the right person in the right time, in the right place, in the right circumstance, sekarang in the right order. Natal itu terjadi dalam tatanan yang tepat, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan nubuat dan rencana Allah. Tatanannya tepat, right order. Ketika malaikat datang sama Yusuf, baringkan di lampin dan kain lampin kemudian di dalam palungan. Terjadi tepat. Gembala itu menyaksikan anak itu seperti itu. Semuanya terjadi sesuai dengan order, tatanan yang tepat. Semua peristiwa yang terjadi pada Natal mengingatkan kita pada rencananya yang seringkali kita anggap lalai. Mungkin beberapa orang sudah lupa sama nubuat firman Tuhan Mika pasal 5. Mungkin beberapa orang sudah lupa Yesaya pasal 7 ayat 14. Mungkin beberapa orang sudah lupa Yesaya pasal 9 ayat yang kelima mengenai nubuat mengenai anak itu. Namun firman-Nya ya dan amin. Ia pasti melakukan dengan caranya yang supranatural. Dengan caranya yang ajaib. Yang selanjutnya yang keenam, dalam sikap yang tepat. Natal harus kita nikmati, harus kita beribadah dalam sikap yang tepat. Lihat, sikap yang tepat dimiliki oleh para gembala yang termarginalkan, yang terpinggirkan, yang sederhana itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan, meresponi firman Tuhan yang diucapkan melalui malaikat Tuhan. Dan sekalipun malaikat Tuhan yang ngomong, ayat selanjutnya mengatakan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Mereka menganggap itu adalah firman Tuhan dan mereka meresponi itu, mereka datang kepada bayi Yesus, menjumpai bayi itu. Dan kemudian setelah mereka berjumpa, mereka bersaksi, menceritakan tentang anak itu. Dalam momentum Natal ini, apakah kita hanya sibuk dengan perayaan-perayaan saja? Berapa banyak di antara kita, mungkin 1 dari 10 orang, yang ketika momentum Natal menceritakan mengenai kisah Natal kepada tetangganya yang belum percaya. Mengenai kisah kasih Natal itu kepada rekan kerjanya yang belum percaya kepada Yesus. Sudahkah kita bersaksi? Wong kita sudah menikmati dia. Masakan kita tidak bersaksi untuk dia? Sikap yang kedua, setelah mereka bersaksi tentang anak itu, kata firman Tuhan, mereka pulang sambil memuji dan memuliakan Allah. Bagaimana dengan kita? Kita memuji dan memuliakan Allahnya waktu hari Minggu doang ya.
waktu hari Natal doang. Ada jemaat namanya jemaat napas. Saya harap di tempat ini nggak ada Bapak Ibu ya. Amin. Nggak ada ya. Jemaat Natal sama Paskah Bapak Ibu ya. Datangnya cuma Natal sama Paskah. Kalau nggak Natal, nggak Paskah, nggak mau datang ke gereja. Dan di rumah pun nggak memuji dan memuliakan Allah. Kalau kita tahu siapa sosok pribadi yang agung yang telah hadir itu. Tidak ada pilihan lain selain kita tersungkur memuji, memuliakan dia. Pujilah dia, muliakan dia. Berita yang besar dan menggembirakan itu tidak ditahan-tahan oleh para gembala. Mereka memberitakan tentang anak itu. Sekarang ngapain engkau dan saya menahan-nahan berita yang merupakan kegembiraan bagi seluruh bangsa itu. Inilah berita Injil yang dibawa oleh para malaikat. Tadi saya mengatakan, sesuatu yang paling penting dalam kekristenan justru adalah sesuatu yang paling sering dilupakan. Saya percaya kita memang gereja Pantekosta, tapi kita belajar dari sejarah. Di Wittenberg, tahun 1517, waktu Martin Luther melakukan reformasi, apa yang dia lakukan? Salah satu dalil reformasinya, dia mengatakan begini, satu-satunya harta terindah yang dimiliki oleh kekristenan adalah Injil kasih karunia. Bukan salah satu, satu-satunya harta yang terindah yang dimiliki oleh kekristenan adalah Injil kasih karunia. Tapi banyak gereja-gereja Tuhan, kalau Bapak Ibu YouTube live streaming dan lain sebagainya, saya bersyukur di tempat ini Injil Kristus terus dikembangkan. Saya bersyukur kemarin bahkan lagu pujiannya pun Tritunggal. Karena saya sering kali pelayanan dan kemudian gembalanya ngomong sama saya. Kami ini gereja Tritunggal Pak. Ya. Oke, saya ngomong. Kapan Anda terakhir khotbah Tritunggal? 2 tahun lalu. Stop. Bojai. Jangan ngomong sama saya, engkau gereja Tritunggal. Oh, baru khotbah 2 tahun terakhir yang lalu. Gereja Injil Pak, kami Pak. Kapan terakhir kali Anda mengkhotbahkan Injil? 3 tahun lalu. Mak, ya. Sesuatu yang terpenting dalam kekristenan, harta terindah dalam kekristenan, justru seringkali dilupakan di dalam gereja Tuhan. Mereka bukan hanya mendengar berita Natal, namun menyaksikan dengan mata mereka sendiri. Mereka menyaksikan pribadi Natal itu. Mereka tidak tahan untuk segera memberitakan dengan lidah bibir mereka tentang pribadi dan peristiwa yang baru saja mereka alami. Perjumpaan dengan Kristus yang adalah juru selamat dan yang melahirkan sukacita dan kedamaian itu ternyata mengubah hidup para gembala. Sehingga mereka pulang dengan memuji dan memuliakan Allah. Mereka mau berangkat dengan ketakutan, tapi mereka pulang sambil memuji dan memuliakan Allah. Yang ketujuh, jawaban atas masalah yang tepat. Yes. Natal itu berbicara mengenai jawaban atas masalah yang tepat. Tuhan itu bukanlah dokter tadi yang salah operasi tadi. Yang sakit usus, yang dibetulin mata. Yang sakit mata, yang dioperasi telinga. Nah ini ya, malpraktek. No, Tuhan bukanlah dokter yang malpraktek. Dia tahu apa masalah terbesar, kebutuhan terbesar bagi kita. Dosa. Dan dosa itu sesuatu yang serius. Karena dengan orang itu tinggal dalam dosa. Nasib kekalnya itu sudah ditentukan kemana. Banyak waktu saya pelayanan anak-anak muda kadang-kadang datang ke saya. Saya punya sahabat muslim Kak. Saya punya sahabat orang luar Kak. Yang gak percaya Yesus. Oke? Lalu saya tanya sama mereka. Kapan kamu pernah cerita sama sahabatmu tentang pribadi dan karya Yesus Kristus? Dan dia mengatakan, oh kalau untuk cerita Yesus enggak kayaknya. Takut mengganggu hubungan kami. Nah saya ngomong, jangan ngaku-ngaku sahabat. Sudah tahu nasib kekal sahabatnya mau kemana, sudah tahu sahabatnya mau nyemplung jurang, malah dibiarkan, malah cenderung dijongkrokno, dang mlebu, ya. Masuk sana, ya kan?
Saya nggak peduli. Masalah yang terberat, masalah yang terbesar, masalah yang urgent, masalah yang menggerogoti dunia ini adalah masalah dosa. Natal berbicara mengenai jawaban atas masalah yang menjadi momok menakutkan, yang tidak dapat diselesaikan oleh siapapun manusia yang pernah hadir di muka bumi ini. Kecuali Yesus. Masalah itu adalah dosa. Dan karena kita punya masalah yang tepat, yang diselesaikan, penyelesaiannya, penyediaannya juga harus tepat. Dan Natal yang sejati berbicara mengenai penyediaan kebutuhan yang tepat. The right needs, yaitu sosok juru selamat. Bersyukur Tuhan tahu kebutuhan terbesar kita, lebih daripada diri kita sendiri tahu kebutuhan kita. Bapak Ibu, sebelum engkau berdoa, Tuhan itu lebih tahu engkau daripada engkau tahu dirimu sendiri. Tenang saja. Ia yang transenden, menjadi imanen, menjadi Immanuel. Ia yang adalah anak Allah, menjadi anak manusia. Supaya kita yang adalah anak-anak manusia, kita semua menjadi anak-anak Allah. Itulah berita Natal. Ia yang lahir dalam kehinaan, supaya kita yang terhina menjadi mulia. Ia yang tinggi, merendahkan diri supaya kita yang rendah, kita yang kotor menjadi ditinggikan bersama-sama dengan Dia. Itu berita Natal. Kebutuhan terbesar kita adalah juru selamat. Untuk apa kita kaya, kita punya segalanya, untuk apa kita sehat, untuk apa kita kuat, memiliki pekerjaan, pasangan hidup yang ideal mungkin menurut orang. Semua orang ketika kita gandeng istri kita, ketika kita gandeng suami kita, semuanya, wow beruntung ya dia ya, istrinya cuantik, suaminya ganteng, yes, itu berkat tersendiri. Tapi untuk apa kita memiliki semua yang ideal di dunia ini, kalau kita tahu nasib kekal kita, mati, dan kita binasa. Maka juru selamat itu disediakan oleh Dia. Injil Kristus ini, nah ini masalahnya. Injil Kristus itu bukan saja berguna untuk keselamatan kita, tetapi semestinya membentuk hidup kita, mengarahkan hidup kita dalam hidup masa kini. Sudahkah kita dibentuk oleh Injil? The Gospel Driven Life. Ada buku namanya The Purpose Driven Life. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan The Gospel Driven Life. Hidup yang digerakkan oleh Injil. Banyak orang, Pak Injil itu cuma untuk keselamatan saja. Saya kan sudah selamat. Nggak perlu lagi di gereja khotbah Injil. Saya katakan di gereja sangat penting untuk khotbah Injil. Kenapa? Karena justru di dalam gereja banyak orang yang merasa well enough. I'm good enough. Saya cukup baik. Saya cukup luar biasa. Begitu jumawanya kita. Sehingga kita nggak butuh lagi Injil. Tapi sebetulnya Injil itu harusnya membentuk gaya hidup Kristen kita. Kalau Injil membentuk gaya hidup Kristen kita, waktu kita dicemooh di tempat pekerjaan, Injil membentuk hidup kita. Kristus sudah mengasihi aku, mengampuni aku, waktunya saya mengampuni kamu dan mengasihimu. Waktu kita melihat saudara kita, teman kita, atau orang-orang yang membutuhkan, Kristus yang bermurah hati dan berbelas kasihan kepada kita itu. Kristus yang mengulurkan tangannya memberi pertolongan bagi kita itu. Itu juga membentuk hidup kita. Sehingga kita pun mengulurkan tangan kita menolong orang lain tanpa kita hitung-hitungan. Kristus mengasihi kita tanpa membalas, tanpa mengharapkan balasan daripada kita. Tapi seringkali kita mengasihi dengan mengharapkan balasan. Kalau Injil membentuk hidup kita, waktu kita mengasihi kita nggak pikir, kira-kira orang ini menguntungkan saya enggak? Kira-kira orang ini nanti di masa depan bisa balas saya enggak? Waktu suami atau istri menyakiti kita, kita mampu melepaskan pengampunan. Karena Injil yang membentuk hidup kita. The Gospel Driven Life. Natal yang sejati berbicara mengenai perjumpaan kita dan bukan yang lain. Saya enggak peduli yang lain.
Saya peduli dengan Anda dan saya. Pastikan kekristenan itu, pastikan kau beribadah, pastikan kau datang kepada Yesus itu keputusanmu pribadi, bukan karena ikut-ikutan orang lain. Yes, orang tua saya Kristen sejak awal. Tapi pertanyaannya, secara pribadi, apakah engkau benar-benar mengakui Dia sebagai Tuhan, Juru Selamatmu? Dengan pribadi yang tepat, di saat yang tepat, sekarang, bukan nanti, bukan tahun depan, bukan kapan-kapan. Karena banyak anak muda yang menghabiskan masa hidupnya dengan saya masih 20 tahun Pak, nanti aja 30 tahun. Waktu 30 tahun diajak ke Yosua, ayo mulai datang sama Yesus pelayanan, nanti 40 tahun, 40 tahun, nanti 50 tahun, 50 tahun, nanti 60 tahun, 60 tahun, sudah duduk di kursi roda, baru ngomong sama Kuyos. Kuyos, saya mau pelayanan. Wis kasep. Di tempat yang tepat, di Bethlehem, dan sekarang di hati Anda dan saya. Dalam suasana yang tepat, suasana yang penuh sukacita dan suasana yang melahirkan kedamaian, dalam tatanan yang tepat sesuai dengan rencana Allah, pastikan hidupmu dan saya hidup berjalan sesuai dengan rencananya. Dalam sikap yang tepat, pastikan engkau bersaksi, memuji, memuliakan Dia, tersungkur di bawah kakinya. Pastikan hidupmu melayani Dia. Saya pernah khotbah dari Efesus. Dalam kekristenan tidak ada pengangguran. Amin, Bapak Ibu. Di gereja, di dalam tubuh Kristus tidak ada pengangguran. Amin. Kalau Bapak Ibu, tangan Bapak Ibu yang kelingking nganggur, Bapak Ibu memegang sesuatu aja susah. Keseimbangannya susah. Akan mudah direbut barang yang Bapak Ibu. Kalau satu nganggur. Makanya semua organ tubuh kita sampai sel-sel terkecil semuanya harus berfungsi baik. Demikian dalam tubuh Kristus, enggak ada pengangguran. Momen Natal ini, mulai siang nanti, langsung semuanya datang kepada Ibu Gembala, Bapak Wakil Gembala. Ngomong, saya bisa pelayanan ini. Boleh enggak saya pelayanan ini? Bidang saya, menurut saya karunia yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup saya ini. Mulai, miliki sikap yang tepat. Persembahan yang terbaik itu bukanlah persembahan uang. Yang WL lagi ya, kami membawa persembahan yang terbaik. Saya kalau jadi Tuhan, bohong, bojai. Wong tadi kamu sebelum ke sini mampir dulu ke Indomaret. Uang 100.000 mampir ke Indomaret ya. Enggak pengen beli sebetulnya, tapi karena uangnya 100.000 kan, eman-eman, dikasih ke gereja 100.000. Tukar dulu di Indomaret. Sudah dikasih kembalian 50, 20, 20. Masih tukar lagi, mbak-mbak yang 20 boleh enggak tukar 10-an 2. Mbak-mbak yang 20 boleh enggak tukar 5 ribuan 2. Di gereja masih berani berdoa, Tuhan kami bawa persembahan yang terbaik. Sudah 5.000 diuntel-untel lagi. Di sini masih oke pakai amplop ya. Padahal di Surabaya tukang parkir berapa? 5.000. Bawalah persembahan yang terbaik, hidupmu dan saya, hatimu dan hatiku. Penyelesaian atas masalah yang tepat, yaitu dosa dan penyediaan kebutuhan yang tepat. Kiranya momen Natal ini, hidup kita, pikiran kita, gaya hidup kita, semuanya tertransformasi oleh kehadiran pribadi itu. Pulang dari tempat ini, ceritakan, mungkin dalam kesederhanaanmu, keterbatasanmu, ceritakanlah Yesus kepada sebanyak mungkin orang yang dapat kita jangkau dan bawa kepada Kristus.